Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, as-saimin, as-saimat, para pemirsa, saudara-saudari dimanapun berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sampai pada hari yang ketiga di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh kebaikan dan seluruh ketaatan yang telah kita lakukan di bulan Ramadan tahun ini. Dan tentunya kita berharap pula Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufiknya untuk bisa lebih maksimal pada sisa hari-hari di bulan Ramadan tahun ini. Salawat dan salam marilah senantiasa kita ucapkan untuk baginda kita alaihi salatu wassalam, Nabi junjungan kita, panutan kita, yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengizinkannya untuk memberikan kepada kita syafaat pada hari kiamat kelak. Kaum muslimin dan muslimat, as-saimin as-saimat, kita lanjutkan pertemuan ketiga kita pada kajian spesial meraih kemuliaan Ramadan dengan ilmu dan amal. Pada sore ini tema kita adalah yaitu as-siyamu amma harramallahu azza wa jalla. Menahan dari perkara-perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa di antara perkara yang sangat ditekankan bagi siapapun yang berpuasa, laki-laki dan perempuan, selama dia berpuasa hendaklah menjaga perkara-perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, agar kemudian pahala yang ia jalani menjadi ibadah puasa yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam semua hadisnya, riwayat Imam Muslim di dalam kitab sahihnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menggambarkan suatu kondisi orang-orang yang sangat merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, nabi kita bersabda, "Innal muflisa min ummati yaumal qiyamati." Sesungguhnya orang-orang yang muflis, orang-orang yang merugi, orang-orang yang bangkrut di hari kiamat itu dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, "Innal muflisa min ummati yaumal qiyamati, innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin." Sesungguhnya orang-orang yang merugi di hari kiamat kelak, dia datang dengan pahala puasa, dia datang dengan pahala salat, dan datang dengan pahala zakat yang telah ia keluarkan. Namun, ibadah yang ia lakukan tersebut, ketaatan yang telah ia kerjakan dengan baik ketika di dunia, diiringi dengan perbuatan yang tidak baik. Sehingga Nabi mengatakan, waqad syatama hadha, yang telah mencaci maki ini, wa qadzafa hadha, yang telah menuduh ini, wa akala mala hadha, dan dia telah memakan harta ini dengan cara yang haram, wa safaka dama hadha, dan telah menumpahkan darah ini, wa daraba hadha, dan telah melakukan sesuatu yang tidak baik atau memukul atau melakukan sesuatu atau perbuatan yang tidak baik. Fayu'ta hadha min hasanatihi, dan ini diberikan dari kebaikannya. Wa hadha min hasanati, dan ini dari kebaikannya. Fa in faniyat hasanatuhu, apabila kebaikannya telah habis sirna di sisi Allah Subhanahu wa taala, qabla yuqda ma alaihi, sebelum kezalimannya dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara
dosa-dosanya masih ada, kebaikan sudah sirna, ukhidha min khatayahum, kemudian yang paling dahsyat adalah di mana dosa-dosa orang yang ia sakiti, dosa-dosa orang yang ia zalimi, diambilkan oleh Allah tabaraka wa taala, faturihat alai, dan dicampakkan kepadanya, ditimpakan kepada orang tersebut. Tsumma turiha finnar, kemudian mereka itu dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah rahimakumullah. Dari gambaran hadis yang mulia ini dapat kita pahami bagaimana orang-orang ketika di dunia beribadah dengan sempurna, melakukan salat, melakukan puasa Ramadan, melakukan zakat, dan semua adalah rukun Islam yang merupakan kebaikan yang sangat tinggi dan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dari satu sisi dia menjaga dirinya dengan ketaatan kepada Allah, tapi di sisi yang lain dia lalai, tidak menjaga sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Dia telah menuduh orang, mencaci maki orang, dia telah melakukan kekerasan kepada orang, dan bahkan telah menumpahkan darah orang, dan lain sebagainya. Ini perkara-perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang hamba beribadah kepada Allah dengan salatnya, dengan puasa yang ia lakukan, dengan zakatnya, maka sungguh ia telah kehilangan pahala yang sangat banyak. Apabila di saat dia melakukan kebaikan tersebut, anggota tubuhnya tidak dijaga dari kezaliman, dari permusuhan, dan lisannya tidak dijaga dari ucapan-ucapan, serta hal-hal yang sangat tidak disukai di dalam agama kita ini. Ikhwafillah kaum muslimin dan muslimat, as-saimin as-saimat dimanapun berada. Maka mari kita renungi hadis ini. Mari kita hayati bagaimana Nabi kita SAW menggambarkan kondisi orang-orang yang beribadah kepada Allah, tapi ibadah yang ia lakukan itu tidak diiringi dengan menjauhkan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah, Syekh Abdul Razak mengatakan, fa inna mimma yanbaghi ayufidahul muslim min siyamihi, di antara perkara yang harus diperhatikan oleh seorang muslim di saat dia berpuasa dan di saat dia melakukan ketaatan-ketaatan yang sangat tinggi dan bernilai di sisi Allah, hendaklah dia mengetahui bahwa kewajiban berpuasa, kewajiban kita melaksanakan siam Ramadan dengan menahan seluruh hal yang diharamkan untuk dilakukan, seperti tidak dibenarkan yang kita makan di siang hari dan minum, dan menjauhkan seluruh hal yang membatalkan ibadah puasa kita sejak dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Maka hal-hal yang bisa membatalkan ibadah puasa kita, kita tinggalkan. Oleh itu ikhwafillah rahimakumullah, sesungguhnya kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala pada siang hari Ramadan untuk menahan syahwat kita, untuk menahan mata kita, untuk menahan telinga kita, lisan kita. Dan sesungguhnya pelajaran yang kita dapatkan di bulan suci Ramadan adalah tarbiyah yang Allah berikan kepada kita untuk bisa kita menahan lisan kita, mata kita, dan telinga kita, dan seluruh yang diharamkan Allah sepanjang tahun dalam kehidupan kita. Bahkan sepanjang usia kita, seorang muslim yang baik, dia harus berusaha menjaga dirinya, menjaga lisannya, menjaga telinganya, dan menjaga seluruh apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus di bulan Ramadan, di bulan yang mulia, di bulan yang penuh berkah ini, kita menjauhkan seluruh hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat, as-saimin as-saimat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Nikmat mata dengan melihat, nikmat telinga kita bisa mendengar, nikmat lisan kita bisa bicara, dan nikmat kemuliaan kita. Maka dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, dengan seluruh apa yang telah Allah berikan kepada kita, maka kewajiban kita sebagai hamba Allah untuk menjaga anggota tubuh ini dari perkara-perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk rasa syukur kita kepadanya, sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah, di mana kita jaga, tidak kita pakai di dalam kemaksiatan kepada Allah.
Maka ikhwafillah rahimakumullah, mata disyariatkan untuk bisa melihat kepada sesuatu yang dihalalkan Allah dan menjauhkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah untuk melihat kepadanya. Kemudian begitu juga dengan telinga. Dianjurkan kita untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan nasihat, mendengarkan kajian keilmuan, mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan peringatan-peringatan dan perkara-perkara yang dianjurkan dalam agama kita yang mulia. Begitupun ya lisan kita gunakan pada perkara yang sangat terpuji, yang sangat bermanfaat untuk kita sampaikan nasihat, ya, hal-hal yang bisa menumbuhkan keimanan. Beginilah seorang muslim sejati seharusnya menjaga seluruh anggota tubuhnya dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih khusus pada bulan-bulan Ramadan, di hari-hari yang penuh dengan keberkahan dan kebaikan ini, kita berusaha menjaganya. Ya, kita berusaha menjaganya. Lisan kita tidak berdusta, ya, lisan kita tidak menghibah, lisan kita tidak namimah. Ya, kita tinggalkan semua itu. Kita jauhkan dari kehidupan kita orang berpuasa. Sehingga puasa kita menjadi puasa yang berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan tangan kita, dengan kaki kita. Tangan kita gunakan untuk memegang sesuatu yang baik, untuk bisa membantu saudara-saudara kita. Begitupun dengan kaki kita langkahkan kepada tempat yang dicintai dan diridai oleh Allah seperti masjid, majelis ilmu, menjaga hubungan baik, bersilaturahim dengan saudaranya dan seterusnya. Kita pastikan langkah kita pada sesuatu yang baik, pada sesuatu yang halal, dan pada sesuatu yang dipuji oleh Allah dan disenangi olehnya. Ikhwafillah rahimakumullah, begitupun dengan kemaluan kita, kehormatan kita jaga. Ya, kita jaga sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita jaga. Nah, oleh ikhwafillah rahimakumullah, apabila seorang mukmin telah berhasil mampu menjaga anggota tubuhnya dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita janji, memberikan kepada kita janji pahala dan ganjaran yang berlipat-lipat di sisinya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, as-saimin as-saimat, rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji kepada siapapun yang tidak menjaga dan tidak memperhatikan hukum dan hikmah serta akhlak serta fungsi daripada apa yang telah Allah ciptakan dari anggota tubuhnya, Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk memberikannya azab, untuk memberikannya balasan yang sesuai dengan apa yang telah ia lakukan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala takfu ma laysa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kau ikuti pada perkara-perkara yang kamu tidak tahu ilmunya. Sesungguhnya pendengaran, sesungguhnya penglihatan dan hati kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah juga mengatakan al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Di hari kiamat kala Allah akan kunci mulut-mulutnya. Wa tukallimuna aydihim, yang akan memberikan persaksian adalah tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, begitu juga dengan kaki-kaki mereka. Bima kanu yaksibun, memberikan persaksian terhadap apa yang telah mereka kerjakan di dunia ini. Hari ini lisan kita boleh bicara. Hari ini lisan kita boleh menyampaikan sesuatu yang bukan sebenarnya. Tapi ingat, ada hari di mana lisan tidak lagi bisa bicara. Yang akan bisa bicara adalah anggota tubuh yang lainnya. Memberikan persaksian atas apa yang telah ia lakukan di dunia ini. Ikhwafillah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa yauma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nar fahum yuzaun." Dan ingatlah ketika musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala digiring untuk masuk ke dalam nerakanya. Hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Sehingga anggota tubuhnya yang telah Allah berikan kepadanya
menjadi persaksian, memberikan persaksian terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Pendengaran mereka, penglihatan mereka, dan bahkan kulit mereka memberikan persaksian terhadap apa yang telah mereka lakukan di dunia ini. Ikhwafillah rahimakumullah. Tidakkah kita merasa bahwa anggota tubuh ini akan menjadi saksi di hari kiamat? Tidakkah kita merasa kalau anggota tubuh ini akan menjadi hal yang sangat menakutkan di hari kiamat? Walaupun di dunia tidak bisa bicara, tapi Allah katakan wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Mereka berkata kepada kulit-kulit mereka, kenapa kalian bersaksi atas kami? Qalu, mereka berkata, antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai'. Allah lah yang telah membuat kami bisa bicara. Allah lah yang telah membuat kami bisa mengungkapkan ini semua. Wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilaihi turja'un. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian pertama kali, dan kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan di dunia boleh bisa mengungkapkan apa saja yang bisa kita inginkan. Tapi ingat, di akhirat kelak benda itu akan terkunci di sisi Allah. Yang akan bicara anggota tubuh kita yang lain. Yang akan memberikan persaksian bukan lagi lisan ini, tapi tangan kita, kaki kita, dan seluruh anggota tubuh kita. Ikhwafillah rahimakumullah. Nabi SAW telah menyebutkan sebuah hadis kepada Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu untuk menjaga lisannya. Di saat berkata Mu'adz ibn Jabal, "Ya Nabi Allah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi." Apakah kita benar-benar akan dimintai oleh Allah terhadap apa yang telah kita ucapkan? Faqala Nabi SAW, "Thaqilatka ummuka ya Mu'adz. Wa hal yakubun nasa fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim." Nabi SAW mengatakan kepada Mu'adz, tidaklah Allah Subhanahu wa taala campakkan mereka ke dalam neraka. Tidaklah Allah berikan azab kepada mereka, Allah sungkurkan mereka di dalam neraka Allah, melainkan akibat daripada lisan mereka ini. Orang yang awalnya bersatu, berukhuwah, saling peduli, saling cinta dan kasih, dan saling memberikan perhatian dan seterusnya. Tapi gara-gara lisan yang membawa berita-berita yang membuat rusaknya sebuah hubungan. Berjalan kepada si fulan lalu kemudian dia mengatakan perkataan yang ini. Berjalan kepada si fulan, dia mengatakan perkataan yang lain. Hadirnya dia membuat kerusuhan, menghancurkan persatuan, membuat kerisauan. Bahkan yang tenang menjadi gaduh. Yang awalnya bersahabat, dekat, ukhuwah, menjadi kacau balau. Inilah lisan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang dimasukkan ke dalam neraka Allah tidak lain dan tidak bukan melainkan buah daripada lisan-lisan mereka itu sendiri. Orang sering mengatakan lidah tidak bertulang. Tapi kalau sudah menyakitkan, kalau sudah bicara yang bukan sebenarnya, bahkan lebih sakit daripada pukulan tulang itu sendiri. Lisan akan menyayat hati dan rasa. Lisan apabila telah terucapkan, itu akan memberikan luka yang sulit untuk disembuhkan. Maka sebelum kita berucap, pikir-pikir terlebih dahulu. Apakah kata-kata ini bisa mengganggu orang? Apakah kata-kata ini bisa merusak persatuan orang? Apakah kata-kata kita ini bisa menghadirkan fitnah yang besar? Yang sebenarnya tidak ada. Tapi gara-gara lisan kita ini menghancurkan kondisi yang sudah baik. Waliyadzubillah. Makanya Nabi SAW memberikan sebuah kalimat jaminan kepada siapapun dari umatnya Muhammad SAW. Man yatman lima baina lihyaihi wa baina fakhidaihi atman lahul jannah. Barang siapa yang menjamin antara dua lihyanya, yaitu mulutnya, dan antara dua kakinya, yaitu kemaluannya, maka Allah Subhanahu wa taala maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan jamin baginya surga. Bayangkan ikhwafillah. Ketika lisan ini mampu kita jaga, dan ketika kehormatan kita mampu kita jaga, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran di mana
surga akan menjadi tempat kembali kita. Di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dalam kitab Sunannya, beliau mengatakan, ya, di mana lafaz ini adalah lafaz dari sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah, man waqahu Allahu syarra ma baina lihyaihi wa syarra ma baina rijlaihi dakhala al-jannah. Barang siapa yang dijaga Allah Subhanahu wa taala kejahatan mulutnya, ya, dan kejahatan kemaluannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam surga. Ketika kita mampu menjaga lisan, menjaga kemaluan kita, Allah jaminkan bagi kita surganya. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, maka hendaklah mengatakan, ya, perkataan yang baik, atau lebih baik dia diam. Berkata baik itu lebih utama. Atau kita tidak mampu berkata baik, maka lebih baik kita untuk diam. Karena diam itu akan membawa keselamatan. Sebagaimana orang katakan diam itu adalah emas. Ya, diam itu adalah emas. Dia akan memberikan pengaruh, ya, kepada yang lain dengan apa yang telah ia lakukan. Ikhwafillah rahimakumullah. Di dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi yang mulia Abu Musa al-Ash'ari, di mana mereka berkata, ya Rasulullah, ayyul islami afdal? Islam yang seperti apa yang baik itu, wahai Rasul? Qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Muslim yang baik itu adalah muslim yang selamat orang lain dari lisan dan tangannya. Muslim yang baik bukan muslim yang bisa menjaga dirinya semata, ya, yang bisa beribadah semata. Tetapi muslim yang baik, muslim yang mampu menjaga lisannya dan menjaga lisan dan saudara-saudaranya yang lain. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, penekanan hadis ini perlu untuk kita ulang-ulang. Karena Ramadan, ya, bisa jadi ketika persiapan ilmu tidak cukup, ya, maka seseorang tidak akan bisa menjaga lisannya, menjaga sikapnya. Oleh itu, rahimakumullah, kita mesti berusaha menjaga diri kita dan orang saudara-saudara kita yang seiman seakidah dengan kita, jangan sampai mereka terluka oleh ucapan kita atau mereka tersinggung oleh sikap-sikap kita. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, saudara-saudari as-saimina as-saimat, ya, bahwa di dalam sebuah, ya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, telah memberikan kepada kita gambaran barang siapa yang menjaga lisan dari perkataan yang keji atau berkata dusta, farubbama amma haramallahu alaihi, ya, wa hafidha farjahu amma haramallahu alaihi, dan menjaga kemaluannya dari apa yang telah diperintahkan Allah untuk dijaga. Maka wayadahu min ta'ati ma la yahillu ta'ati, tangan yang terjaga dari perkara yang tidak halal untuk diambil olehnya. Warijlahu minal masyi ila fi ma yurdi, dan kakinya pun, ya, terjaga dari hal yang, dari perkara-perkara kecuali, ya, hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sam'uhu an sama'i ma yahrumu sama'uhu, dan telinganya pun terjaga dari perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Maka semangat kita di bulan Ramadan ini untuk menjaga perkara-perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ingat hadis yang pertama tadi, sesungguhnya orang yang bangkrut dan merugi itu bukan orang yang tidak salat, bukan yang tidak puasa, tidak zakat, tetapi justru orang berpuasa, orang yang salat, orang yang membayar zakat, tapi dengan waktu bersamaan di saat ketaatan ia lakukan, kemaksiatan dan kemungkaran juga menjadi bagian yang tak bisa terpisahkan. Oleh itu, rahimakumullah, kita sebagai orang yang beriman menjaga langkah kita. Jangan sampai kita tergelincir pada sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menjaga, ya, sesuatu yang diharamkan Allah dari diri kita. Wafillah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Setelah itu, ya, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan janji bahwa Allah akan memberikan balasan yang baik kepada mereka yang bersyukur dan memberikan balasan, ya, yang kepada orang-orang yang tidak memenuhi janji mereka. Wafillah rahimakumullah. Maka di akhir pembahasan ini
Syekh Abdul Razak ya Al-Badar membawakan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menceritakan keadaan dan kondisi orang-orang yang meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah dan keadaan orang-orang yang tidak. Adapun orang yang beriman kepada Allah tabaraka wa taala ya, maka jiwanya telah bersih ya, jiwanya telah bersih, maka diperintahkan untuk keluarlah dari ya menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka keluarlah ya ruh tersebut ya, seperti air yang keluar dari tekonya. Betapa mudahnya keluar tersebut ya. Kemudian diambil dan dibawa sampailah ya melewati langit Allah Subhanahu wa taala. Maka fa yas'aduna biha fala yamurruna ya'ni biha ala malabisan atau ala mala'in minal malaikati illa qalu ma hadzal ruhut thayyib. Tidaklah ruh itu dibawa melewati langit-langit Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat-malaikat yang ada di situ mereka mengatakan, aroma apa ini? Maka dikatakan kepadanya, ini adalah aroma seorang hamba Allah yang baik ya. Kemudian seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengimani tentang asma dan sifat-sifatnya serta perbuatannya. Maka kemudian ya, orang ini sampai pada ya langit yang paling tertinggi, maka dia dibuka di saat kita minta dibuka, maka kemudian diberikan syafaat ya dari setiap malaikat-malaikat muqarrabin yang ada di langit. Ikhwafillah, intinya dalam pembahasan hadis terakhir ini adalah di mana ya orang beriman itu akan kembali kepada Allah dengan kemuliaan, dengan kesopanan, ya, kembali kepada Allah dengan hati yang diridai oleh Allah, dengan semangat beramal kepada Allah tabaraka wa taala. Akan keluarnya nyawanya seperti keluar air di teko yang dituangkannya. Ya mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita kesempatan untuk meraih kemuliaan Ramadan dengan ilmu dan dengan amal. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita kemudahan-kemudahan di dalam menjalankan ketaatan kita kepadanya. Wallahu ta'ala alam. Demikian kajian kita pada sore ini. Ya, insyaallah akan kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Ya, salamatul qulubi wal alsun, ya keselamatan hati dan lisan-lisan kita. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.